Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Zat dan Energi. Dan berikut adalah video penjelasan mengenai materi pada pertemuan pertama untuk mata kuliah Zat dan Energi. Pernahkah kalian melihat seekor semut mengangkat serpihan makanan? Nah, sekarang kita melihat bagaimana foto super besar ya dari seekor semut yang mengangkat serpihan makanan. Kita lihat semut tersebut mampu mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Nah, ternyata semut ini bisa mengangkat serpihan makanan tersebut karena semut memiliki energi. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa itu energi? Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan untuk pertemuan pertama ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat mendefinisikan pengertian energi secara ilmiah. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan salah satu bentuk energi sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan karakteristik umum energi potensial. Dan yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan karakteristik umum energi kinetik. Adapun konsep energi itu memiliki 4 ide dasar. Ini adalah materi kita yang akan kita bahas selama perkuliahan ini. Yang pertama adalah transformasi energi. Yang kedua ada transfer energi. Yang ketiga, ada konservasi energi. Dan yang terakhir, ada degradasi energi yang terkait dengan krisis energi, khususnya krisis energi fosil yang kita alami saat ini. Adapun pengertian energi, energi secara umum adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dengan kata lain, ada perubahan. Ya, bagaimana kita melihat seorang kuli panggul di pelabuhan itu mampu mengangkat kayu, memindahkannya dari kapal ke pelabuhan, ya, ke tempat sandar atau gudang yang ada di tempat sandar. Nah, satuan energi ini secara MKS itu adalah Joule. Nah, selain Joule itu ada ERG, ada kalori, ada elektron volt, dan ada kilowatt hour. Nah, semua ini ada konversinya. Nah, ini yang bisa kita lihat pada tabel di samping. Nah, bentuk-bentuk energi setidaknya ada 7. Ada bentuk energi kinetik, ada potensial, ada energi mekanik, ada energi panas, ada energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Karena beragam bentuk ini akhirnya menimbulkan miskonsepsi apa sih definisi energi itu. Nah, bahkan hingga saat ini pun para fisikawan belum mempunyai satu kesepakatan yang tetap mengenai pengertian energi. Nah, secara umum, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi potensial adalah energi yang dihubungkan dengan gaya-gaya yang terkait dengan konfigurasi antar objek yang berinteraksi dalam satu sistem. Sedangkan energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial.
Energi panas adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh atom-atom dan molekul-molekul yang membentuk zat. Nah, ini yang nanti terkait dengan materi zat. Ya. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak dinamis pada kawat konduktor. Energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi atau energi yang tersimpan dalam persenyawaan atau ikatan kimia. Sedangkan energi nuklir adalah energi yang diperoleh dari hasil fisi, reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan energi panas. Nah, ini adalah energi listrik, energi kimia, reaksi nuklir ya, ada reaksi fisi yaitu reaksi pemecahan, dan ada reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan. Nah, energi potensial itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini karena segalanya di planet bumi itu dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi. Contoh, para penerjun memiliki berat ya karena bermassa dan di bawah pengaruh medan gravitasi sehingga mereka jatuh ke pusat bumi. Kemudian jika penerjun dan bumi merupakan sistem, maka gaya tarik gravitasi itu sama dengan interaksi gaya antar anggota sistem. Nah, jika benda bergerak menjauhi bumi, energi yang tersimpan dalam sistem itu menjadi energi potensial. Sehingga dirumuskan adalah massa dikali percepatan akibat gaya gravitasi, serta dikali dengan ketinggian. Nah, kemudian energi potensial ini timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Jika masanya diperbesar, energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Demikian juga jika ketinggiannya semakin besar, maka energi potensialnya juga semakin besar. Dengan kata lain, energi potensial gravitasi benda yang mengalami jatuh bebas akan berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, ini berikut ini adalah contoh soal, gitu ya. Nah, di sini kalian nanti bisa mengaplikasikan formulasi EPG sama dengan MGH untuk menghitung energi potensial karung berisi beras relatif terhadap permukaan tanah dan kepala buruh pelabuhan, gitu ya. Nanti bisa dicek ya. Silakan nanti kalian cross check dengan menghitung ulang ya kunci jawaban ini di rumah masing-masing. Nah, demikian juga ini untuk menghitung energi potensial gravitasi pada suatu lintasan roller coaster. Nah, energi potensial tipe 2 yaitu energi potensial elastis. Nah, energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda. Nah, adanya gaya tekan dan gaya regang ini akhirnya memberikan kesetimbangan dengan adanya gaya pemulih, yaitu gaya yang arahnya berlawanan. Sehingga Fs, ya, S itu adalah pegas atau spring dalam bahasa Inggrisnya, sama dengan negatif Kx. Nah, sehingga energi potensial elastis dirumuskan menjadi setengah dikali K dikali delta X kuadrat. K adalah konstanta pegas, delta X adalah percepatan gravitasi. Ini merupakan hasil rata dari keadaan A, B, dan C. Pada gambar di samping. Ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nanti kalian akan menghitung ulang di rumah masing-masing kembali ya dengan menerapkan rumus energi potensial pegas. Ya. Setengah
K dikali delta X kuadrat. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Nah, energi ini besarnya berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatannya. Sehingga EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Rumus ini diperoleh dari hukum kedua Newton. Ya. Jika W atau usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan jarak, dan gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, maka W ma dikali S. Ya. Nah, ini juga contoh soalnya. Kalian bisa menghitung ulang, ya, mereplikasi ulang soal ini dengan menulis diketahui, kemudian yang ditanyakan dan mengaplikasikan formula energi kinetik, yaitu setengah K setengah mv kuadrat, ya, setengah mv kuadrat. Nah, selain energi potensial dan energi kinetik, ada banyak bentuk energi lainnya yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ada energi panas. Nah, energi panas itu adalah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh atom-atom dan molekul-molekul yang membentuk zat. Nah, biasanya seringkali terjadi miskonsepsi bahwa energi panas itu sama dengan kalor. Ya, ini tentu saja sangat berbeda. Kalor merupakan proses, ya, perpindahan energi panas. Jadi, proses perpindahan energi panas disebut kalor. Ya, jadi kalor itu bukan salah satu bentuk penyimpanan energi, tetapi lebih mengacu kepada satu metode transfer atau perpindahan energi. Nah, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak dinamis pada kawat konduktor. Nah, muatan listrik ini ada yang diam dan ada yang bergerak dinamis. Nah, yang bergerak ini menimbulkan energi arus listrik. Nah, energi ini dapat dihasilkan dari perubahan bentuk energi lain, misalnya dari energi matahari, energi gerak, misalnya dari kincir, ya, energi potensial air, energi kimia gas alam, dan energi uap. Nah, energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi atau energi yang tersimpan dalam persenyawaan atau ikatan kimia. Nah, energi kimia memiliki peran penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas dan sumber bahan bakar fosil. Jadi energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam tubuh kita, salah satu contohnya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas termasuk perkuliahan pada saat ini yang kita jalankan secara daring. Nah, yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir terjadi karena ada perubahan massa nuklir dalam reaksi inti bahan radioaktif yang akhirnya menghasilkan energi nuklir. Terdapat dua cara untuk menghasilkan energi nuklir. Yang pertama adalah reaksi fisi. Yang kedua ada reaksi fusi. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Nah, ini adalah reaksi berantai, ya. Jadi kalau tidak terkendali, maka akan menghasilkan energi yang sangat besar. Contohnya adalah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan kalau reaksi fisi yang terkendali adalah energi listrik yang dihasilkan pada reaktor nuklir. Kemudian yang terakhir ada reaksi fusi, yaitu kebalikannya dari fisi. Kalau fisi membelah, fusi ini menggabungkan dua inti ringan menjadi sebuah inti yang lebih berat. Contohnya ini terjadi di matahari, ya. Jadi sinar matahari yang kita nikmati sehari-hari itu merupakan hasil dari reaksi fusi. Jadi reaksi ini hanya dapat berlangsung pada kondisi ekstrim,
pada temperatur, tekanan, dan kerapatan bahan bakar yang sangat tinggi. Jadi, saat ini belum ada reaktor fusi yang digunakan secara komersil, seperti reaktor nuklir. Jadi, reaktor nuklir kita yang ada saat ini merupakan reaktor berdasarkan reaksi fisi untuk menghasilkan energi. Nah, adapun tugas kalian adalah bagaimana mengaplikasikan, ya. Tadi kalian sudah melihat bentuk-bentuk energi gitu ya. Bentuk-bentuk energi ini salah satunya nanti terkait dengan energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui, ya. Salah satunya adalah energi yang dapat diperbarui adalah biomasa. Nah, kalian nanti dalam lembar kerja akan menulis abstrak dari hasil penelitian mengenai biomasa yang digunakan sebagai alternatif energi untuk bahan bakar memasak. Selamat bekerja, tetap semangat mengikuti perkuliahan dalam mode daring. Apapun yang terjadi, hadapi, karena yang sukses adalah yang berproses. Untuk bimbingan selanjutnya,